Yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1077 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Dalam ringkasan ini berisi tentang lebih banyak cerita yang tidak ada di spoiler yang sudah rilis di pagi kemarin. Dan tentunya pasti ada kejutan baru pada ringkasan mini kali ini. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada Zoro yang ternyata sudah mengetahui kelemahan yang ada pada diri semua Seraphim. Ini tertuju kepada kemampuan yang dimiliki oleh King. Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik yakni kita akan lebih banyak mengetahui tentang detail dari kondisi mengejutkan yang diterima oleh Sokka dengan kepalanya tertembak dan kemudian itu pun langsung meledak. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa jangan lupa sarapan, mandi, serta ngopi ya untuk mempersiapkan awal aktivitas kalian agar semakin semangat. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1077 kita kali ini diberi judul Seharusnya Kau Menyadarinya Lebih Cepat. Dalam chapter kita kali ini tentunya mendapatkan cover story yang terhubung kembali ke dalam cerita dari Germa 66 dan kali ini ada pada volume 32. Cover story ini berjudul Setelah Memikirkannya, Mereka Menyadari Hambatan Yang Sebenarnya Adalah Vegapunk. Di cover story terlihat Judge dan juga Caesar berhenti berkelahi. Chapter dimulai dengan Sentomaru menyuruh semua pekerja Egghead untuk melarikan diri dari pulau ini. Sentomaru menceritakan ke semua orang tentang kejadian Ohara. Kita bisa melihat panel rangkuman Ohara seperti panel rangkuman yang kita lihat di awal arc. Sentomaru mengatakan bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi di pulau Egghead. Sokka memberitahu Luffy bahwa dia tahu di mana letak Vegapunk asli berada. Di sisi lain, Luffy, Zoro, Lucci dan juga Kaku masih berjuang melawan Seraphim. Selama beberapa halaman kita pun akan melihat pertarungan dari mereka. Mereka memakai berbagai macam teknik, seperti Luffy dengan Gomu-Gomu no Kongannya dan Zoro dengan Sisi Sonson. Tetapi luar biasanya Seraphim ini bangkit tanpa adanya kerusakan. Luffy terlihat sangat kesal. Mereka benar-benar kuat. Luffy pun berkata, bagaimana kau bisa bangun? Apa kau Kaido atau semacamnya? Pertarungan lantas berhenti sejenak. Luffy dan juga Lucy kembali ke wujud manusia normalnya. Nah, disinilah Zoro menyadari bahwa Seraphim agak mirip dengan King. Sokka pun mendengar hal itu dan menjelaskan bahwa darah Lunarian yang diambil dari King sudah biasa ditambahkan ke kekuatan dari Seraphim. Kemudian Sokka meninggalkan grup untuk mencari Vegapunk yang asli berada. Zoro kemudian sadar dan memberitahu ke semua orang tentang kelemahan dari para kaum Lunarian ini, karena tentunya dia pernah berhadapan dengan salah satu orang dari ras tersebut yakni King di Onigashima. Zoro berkata, perhatikan nyala api di punggung mereka. Saat api padam, kau bisa menyerang mereka. Tetapi ketika nyala api itu menyala, mereka praktis tidak terkalahkan. Lucy kemudian meresponnya, setidaknya kita tahu cara melawannya sekarang bukan? Zoro pun berkata, ciri khas King adalah sayap hitam, rambut putih, kulit coklat dan api di punggungnya. Kemudian dari mereka bertiga yaitu Luffy, Lucy dan juga Kaku berteriak, kau seharusnya menyadarinya lebih cepat. Dan pertempuran melawan Seraphim berlanjut. Selanjutnya kali ini kita akan ke scene dari grup Nami. Di sini terdapat kabar yang mengerikan, yakni Edison dihancurkan oleh S-Hark. Dia masih mengerang, tapi rusak berat. Nami berupaya untuk menahan Seraphim ini dengan menggunakan Zeus. Dia menyerang S-Hark dengan Reitei. Namun Seraphim bangkit setelah serangan itu. Namun tiba-tiba saja Sanji muncul dan menendang S-Hark. Kali ini Seraphim ini pun mendapatkan lawan yang sebenarnya, yakni Sanji. Lanjut, kali ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh grup dari Usopp. Ada keterangan bahwa kepala Pythagoras ada bersama mereka. Sementara itu, Lilith menggunakan pistol gelembung miliknya pada Snake karena gelembung mengandung energi laut, seperti layaknya batu laut. Jadi, gelembung harus menyentuh Snake untuk dilemahkan. Franky kemudian memegang gelembung dan menggunakannya untuk menjepit Snake ke tanah. Snake mulai menangis di sana dan mengatakan dia kesakitan. Itu pun membuat Franky panik dan meminta maaf. Kemudian, tangan dari Franky terpeleset. Snake kemudian lolos dan menendang Franky, mengubahnya menjadi batu. Kemudian, Seraphim ini pun mengedipkan mata manis dan mereka tersenyum padanya. Snake pun menggunakan teknik Mero untuk mengubah Usopp dan Lilith menjadi batu. Di sini belum dikonfirmasi ya apakah kepala dari Pythagoras juga berubah menjadi batu atau tidak. Beralih ke Sokka. Dia berjalan sendirian untuk mencari Vegapunk yang asli ke ruang penelitian buah iblis tua. Ruangan ini tepat
tepat berada di bawah tanah. Kita tidak bisa melihat banyak di sini. Sepertinya ini adalah laboratorium gelap yang ditinggalkan. Saka menemukan rahasia di sana. Dia terkejut saat melihat Stella dan semua agen Chipperball. Saka berkata, "Stella, jadi kau di sini. Siapa yang melakukan hal ini? Aku akan membebaskanmu sekarang." Vegapunk lantas menyadari bahwa ada seseorang di balik bayang-bayang dari Saka. Vegapunk berkata, "Saka, apakah kau membawa orang lain bersamamu?" Saka kemudian berbalik dan mendengar beberapa langkah kaki. Seseorang misterius berjalan menuruni tangga di belakang dari Saka. Kita tidak bisa melihat orang ini, dan orang misterius ini menembak Saka di kepalanya dengan pistol. Akhir chapter, kepala Saka pun meledak dengan darah di mana-mana. Vegapunk terkejut melihat hal ini. Yups, dan tentunya informasi yang paling penting bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Yups, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini. Untuk mengalau kualitinya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini ya. Jadi sebentar lagi kita akan bisa melihat bagaimana penampilan dari beberapa kelompok pencari Vegapunk yang melawan masing-masing dari Serapim. Untuk review chapternya bersabar. Mungkin paling lambat teman akan upload ini di besok siang, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.